Shalom, selamat sore. Bertemu kembali dengan saya, Iskandar Dahi. Sekarang saya sudah ada di Batam kembali. Sesudah melakukan perjalanan ke Pulau Nias seminggu yang lalu. Saya tiba di Batam tadi malam dan puji Tuhan saya dalam keadaan baik. Nah, saya mau share satu hal kepada kita hari ini yang saya beri tema orisinalitas pujian. Ya, sekali lagi orisinalitas pujian. Kenapa bisa begitu temanya? Hari Minggu tanggal 21 Februari 2021. Jadi 21 keren banget itu. Saya di Gunung Stolinias. Lalu saya ada dua pelayanan. Yang pertama pagi di Desa Tuhegeo 1 Gide, ada saya upload di Facebook. Lalu saya selepas ibadah yang pertama pagi, lalu kami berangkat menuju Desa Onombongi, Hili Serangkai Nias, di GPDI Immanuel. Gembalanya Pendeta Januari Mendreva. Nah, menuju tempat pelayanan dari Gunung Stoli ke Desa Onombongi, Hili Serangkai ini cukup lumayan jauh. Ya, cukup lumayan jauh. Hampir 1,5 jam. Naik gunung, turun gunung, naik gunung, turun gunung, dan menyeberang sungai. Habis menyeberang sungai, naik gunung, turun gunung, dan seterusnya. Tapi kenapa temanya orisinalitas pujian? Begini sahabat, saya mau kasih tahu bahwasanya memiliki sebuah pelayanan dengan jarak tempuh daerah yang jauh, terpencil, itu adalah sebuah hal istimewa. Saya nih termasuk pendeta kota. Bahkan saya boleh berbangga dong. Saya pendeta luar negeri. Karena memang sebelum pandemi terjadi pelayanan saya di Singapura. Tapi ketika saya masuk di GPDI Immanuel, Desa Onombongi, Hili Serangkai Nias, saya banyak belajar. Gembalanya berkata, "Pak, ketika Tuhan berkati saya bisa beli mobil, saya pilih beli mobil pickup. Kenapa? Kalau pakai mobil sedan biasa, sayang mobilnya. Hanya saja ketika kami naik mobil pickup itu diisi dengan penumpang, lalu bak belakang harus diisi juga dengan karung pasir. 6 karung pasir diletakin di belakang bak pickup. Agar apa? Agar ketika dia mendaki tidak menjadi slip. Itu dia. Nah, kembali kepada orisinalitas pujian. Ketika saya sebagai pendeta kota bisa datang ataupun mengalami pelayanan seperti demikian, disitulah muncul orisinalitas pujian. Bisakah kita tetap mengucap syukur? Bisakah tetap kita memuji Tuhan dengan tanpa tedeng aling-aling? Luar biasa. Lepas ibadah, saya sebagai pengkhotbah dijamu. Makanannya dahsyat luar biasa. Telur bulat yang disambal dan ikan gulai yang sepotong-sepotong begini. Kalau kita pendeta kota, wow, melayani di jemaat, artinya sebagai pendeta tamu, melayani jemaat yang 200, 500. Lepas ibadah, sudahlah pasti kita dibawa ke restoran. Tapi ini tidak.
Saya dijamu di rumah jemaat. Telur bulat yang didadar dan ikan gulai yang sepotong-sepotong begini. Satu mangkok kecil, tapi yang makan kira-kira 10 orang. Tapi dari situlah muncul orisinalitas pujian. Sebagai pendeta kota, kita bisa tetap bersyukur enggak dengan keadaan itu. Dijamu. Dan kita harus bersyukur. Kenapa? Karena jemaat yang menjamu kita begitu tulusnya. Begitu tulusnya mereka menjamu. Di Udik nih, di gunung. Tapi mereka berjuang sedemikian rupa. Ketika dikatakan ada pendeta yang akan berkhotbah. Mereka bikin ikan walaupun dipotong kecil-kecil, digulai plus telur dadar. Telur bulat yang disambal. Itulah jamuan kasihnya, makan siangnya. Kenapa orisinalitas pujian? Lalu ketika dalam ibadah, saya boleh melihat bagaimana ketulusan daripada jemaat dalam ibadah, dalam mengangkat praise and worship, dalam mengangkat pujian dan penyembahannya. Mereka begitu tulus. Dan nanti boleh nonton sebentar. Lagunya adalah lagu-lagu lawas. Tapi saya sungguh diberkati dengan kidung pujian penyembahan yang model lawas sedemikian rupa. Ketika pujian diangkat, lalu saya menoleh ke belakang. Saya boleh melihat, roh saya boleh berkata, jemaat yang saya layani benar-benar tulus dalam pujian dan penyembahannya. Tidak ada full band, hanya satu keyboard. Tidak ada singer, hanya satu pemimpin pujian. Tapi roh saya berkata, orisinalitas pujian ada dalam jemaat ini. Dan itu membuat saya sebagai pendeta kota, pendeta luar negeri, sepertinya saya kembali diajar. Diajar dan diajar. Diajar untuk apa? Merendah-rendahkan diri? No. Diajar dan diajar untuk terus memberitakan kabar baik. Sebagai wujud nyata orisinalitas pujian saya. Orisinalitas pujian saya maksudnya ke Udik sekalipun, ke gunung sekalipun, saya tetap bisa menaikkan pujian syukur saya kepada Tuhan. Saya bukan lagi pasang iklan nih. Boleh hubungi GPDI Jemaat Immanuel, Onombongi, Hili, Serangkai, Dinias. Siapa tahu ada teman yang juga hamba Tuhan pergi ke Pulau Nias. Nah, firman Tuhan berkata di Roma 10 ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Wow, ayat ini saya pegang. Saya datang bukan karena saya mau dapat PK, bro and sis. No. Bukan karena itu, tapi firman ini berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kita sudah diberkati Tuhan. Kita sudah diperlengkapi Tuhan untuk diutus. Lalu ketika saya harus naik pickup yang diisi penumpang, diisi karung pasir, selama 1,5 jam naik gunung, turun gunung, seberang sungai, naik gunung, turun gunung, untuk bisa tiba di tempat pelayanan, saya sungguh bersuka cita karena saya terlalu percaya firman ini tergenapi. Jemaat yang saya kunjungi menjadi diberkati. Mari kita saksikan dulu video ini sebelum nanti saya
buat statement penutup. Ya, mari bersama-sama kita nikmati video ini. Hanya bagimu Tuhan. Mari kita ganti pujian kita yang mengatakan, mari kita sambut Sang Raja.
ikra akhir kima untuk mengada selahi dan fatua lama irakona. Mari kita angkat lagu pujian kita yang mengatakan Dama toge badanau soano. Ya ia dronong ade sino teoli tanda funau ia ta Baba to ira badangau ya uge na rorong ke ira. Ya uge fahu dronong ade ba ya uge be kera ba abul si faufa atua. Ya tebe kera ba ta ufilo malangi sila mamalema. Yo tarai ba ide ra iru isa tua ira. Te o soi te dera. Bale ai pa ira bar la kofi. O ho lo malangi te pa amoi bawa au ira dronong ade. Dak utok kira batangau bayak uke bayo ika ino ba babu tu fatana ira longa bade Yesus Kristus to ira batangau. Memang videonya kalau menurut kacamata saya pun biasa-biasa saja, tapi pada saat itu ketika saya dalam ibadah, karena saya percaya dalam ibadah yang dikenan Tuhan, hadirat Tuhan pasti hadir. Saya melihat bagaimana penduduknya atau jemaat yang ada di gereja itu begitu tulusnya mereka dalam pujian dan penyembahan. Sehingga saya mengangkat tema orisinalitas pujian. Terutama terpulang kepada saya sebagai hamba Tuhan. Yang notabene pendeta kota, pendeta luar negeri pun demikian saya harapkan kepada teman-teman. Saya bersyukur saya hanya di kota dan di luar negeri. Tapi bagaimana hamba Tuhan yang mengurus jemaat? Dia dari rumahnya harus naik gunung, turun gunung, seberang sungai, naik gunung, turun gunung, agar bisa tiba di tempat pelayanannya. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan dari situ juga kita belajar bagaimana kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan saja dalam seluruh aspek pelayanan kita. Dan ketika kita benar-benar melaksanakannya, kita memiliki orisinalitas pujian. Karena ketika kita bisa melayani, kita bisa pergi ke berbagai tempat. Pujian itu, sebagaimana Roma 11 ayat 36, bukan menjadi milik kita, tapi miliknya Tuhan. Sahabat dengar baik, akhirnya kita harus terus bergerak. Pun di tengah-tengah masa pandemi ini, karena kita harus berpacu, kita harus berpacu, berlomba dengan iblis yang juga terus berusaha mencari temannya untuk di neraka nanti. Penutup saya mau sampaikan ini dari Lukas 4. Saya buka dulu Lukas 4. Sebentar sahabat, Lukas 4. Lukas 4 ayatnya yang ke-18. Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku,
Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Catatan saya, ketika kita punya originalitas pujian, Tuhan pasti mengurapi kita dan dia akan mengutus kita dengan caranya yang ajaib dan dengan 1001 macam pintu yang akan dia bukakan. Sepanjang kita mau pergi, sepanjang kita mau melakukannya. Sampai di sini pertemuan kita. Tuhan Yesus memberkati.